Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah dan hamparan gurun pasir yang tandus, ada misteri berdiri sebuah kerajaan megah yang megah dipimpin oleh Fir'aun Sosotri III. Fir'aun ini bukan hanya seorang pemimpin yang gagah dan berwibawa, tetapi juga seorang strategis ulung yang menguasai Mesir dengan tangan besi dan kebijaksanaan yang menunjukkan kemakmuran dan kekuatan Susotiris. Dinasti ke-12 telah memperluas kejayaan Mesir ke wilayah Nubia, memajukan kota-kota seperti Tebes dan Memphis, serta menggali kekayaan dari perut bumi berupa emas dan mineral lainnya untuk mengisi kekayaan kerajaan. Namun, di tengah kejayaan Mesir, sebuah perjalanan penting dimulai dari tanah Babilonia. Nabi Ibrahim, seorang nabi yang diamanahkan untuk menyebarkan ajaran monoteisme, melakukan perjalanan mencari tanah yang subur untuk menanamkan keimanan. Namun, tanah yang dilalui oleh Nabi Ibrahim dan istrinya, Sarah, adalah tanah yang keras dan tidak ramah, seringkali dilanda badai pasir. Kehidupan dan kesulitan menciptakan medan dakwah yang penuh tantangan dan rintangan. Pada sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, di bawah pemerintahan Fir'aun Sosotri III, Mesir memancarkan aura kemegahan dan ketakwaan yang terasa luas di langit. Kekayaan dan kejayaan yang berlimpah mendominasi pemandangan, menciptakan kontras yang mencolok dengan kemiskinan spiritual yang melanda negeri ini. Susotris duduk dengan mantap di tahtanya, memandang kerajaannya yang luas dengan mata penuh nafsu dan kebanggaan. "Lihatlah," katanya kepada penasihatnya, "betapa Mesir berkembang di bawah kekuasaanku. Sungai Nil memberikan kehidupan dan tambang-tambang mengalirkan kekayaan." Namun, di tengah kemegahan itu, angin baru datang dari tanah Babilonia. Nabi Ibrahim dan Sarah berjalan melintasi pasir Mesir dengan misi suci yang membawa perubahan. Kedatangan mereka tidak luput dari mata-mata kerajaan yang segera menyampaikan kabar kepada Susotris. "Tuan," kata mata-mata itu, "ada orang asing yang baru tiba membawa ajaran yang berbeda." Sarah, wanita yang mempesona dengan kecantikannya, menarik perhatian dan menimbulkan bisikan di setiap sudut kota. Mendengar rincian tentang kecantikan Sarah, Fir'aun menjadi sangat tergila-gila dan bersedia melakukan apapun untuk mendapatkannya. Jika mengetahui bahwa Sarah sudah memiliki suami, ia bahkan tidak segan-segan untuk mengambil tindakan ekstrim, termasuk membunuh suaminya, guna merebut Sarah. Di sebuah pondok sederhana, Ibrahim dan Sarah berbicara dengan penuh kehati-hatian. "Sarah," kata Ibrahim dengan suara lembut, "kita harus berhati-hati. Fir'aun dan pengikutnya tidak akan mudah menerima kehadiran kita dan ajaran yang kita bawa." Sarah menatap suaminya dengan mata penuh kekhawatiran. "Aku percaya pada misimu, Ibrahim, tapi aku juga merasakan bahaya yang mengintai. Fir'aun, dengan semua kekuasaannya, bisa menjadi ancaman yang besar bagi kita." Tak lama kemudian, utusan Fir'aun datang menghampiri mereka dengan wajah yang penuh hormat namun juga mencurigakan. "Tuan Ibrahim," katanya dengan suara berat, "Fir'aun, Susotri III, penguasa Mesir yang agung, mengundangmu dan wanita mulia ini ke istana. Dia ingin bertemu dan berbicara." Ibrahim menatap Sarah, berkomunikasi dengan pandangan mata, mencari keputusan. Nabi Ibrahim merasa tidak ada pilihan. Dia tidak ingin dakwah yang diemban hancur karena menolak undangan Fir'aun. "Katakan pada tuanmu," jawab Ibrahim dengan penuh ketegasan, "kami akan menghormati undangan itu." Malam itu, angin sejuk Mesir bertiup dengan bisikan-bisikan tak berujung, membawa rasa gelisah dan kecemasan. Mereka mempersiapkan pertemuan yang akan menentukan takdir dan perjuangan mereka di tanah asing ini. Di balik pintu megah istana, dinding putih, Fir'aun Susotri III duduk di atas tahta emasnya yang berkilauan. Aura otoritas dan kekuasaan merasuk dalam setiap sudut ruangan, dan udara penuh dengan harum dupa kemenyan yang mengaburkan pandangan. Ibrahim dan Sarah memasuki istana dengan langkah mantap namun penuh kewaspadaan. Mereka disambut dengan pandangan tajam dan tatapan penilaian dari penghuni istana. Fir'aun menatap mereka dengan mata yang menyala penuh keingintahuan dan nafsu. "Selamat datang, Ibrahim, dan wanita cantik ini. Mustahil bukan istrimu?" tanya Fir'aun. Suaranya bergema di ruangan, menciptakan ketegangan yang terasa jelas di udara. "Ia adalah saudariku," jawab Ibrahim, mengalihkan perhatian Fir'aun dan menciptakan ruang bagi mereka untuk bernafas, sekaligus melindungi Sarah dari pandangan ganas Fir'aun. Fir'aun tertawa,
Baiklah, biarkan dia tinggal di istana sebagai tamu kita yang terhormat. Firaun memandang Sarah. Kamu akan mendapatkan perawatan yang pantas untuk kecantikanmu yang tiada tara. Sebelum Sarah dibawa ke dalam, Nabi Ibrahim mendapat kesempatan berbicara dengannya. Aku sengaja berbohong bahwa kamu adalah saudara perempuanku. Jangan beritahu kebohonganku ini kepadanya, karena sesungguhnya di dalam kitab Allah, kamu adalah saudara perempuanku. Malam itu, mereka dipisahkan. Nabi Ibrahim diantar pulang oleh para pengawal, memastikan keselamatan dalam dekapan sang raja. Ditemani oleh para pelayan dan dayang-dayang istana, Sarah ditempatkan di sebuah kamar yang dihiasi dengan kemewahan. Setiap detail isi ruangan dengan pernak-pernik mewah yang menunjukkan keanggunan dan keangkuhan Fir'aun. Bagi Sarah, kamar itu terasa seperti sebuah penjara mewah. Dalam hatinya, ia berdoa dengan khawatir, "Ya Allah, peliharalah aku dan suamiku dari fitnah dan tipu daya orang-orang yang zalim ini, jika engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu. Dan Rasulmu mengetahui bahwa aku menjaga kemaluanku untuk suamiku, maka janganlah engkau jadikan raja kafir itu berkuasa atas tubuhku." Pertemuan itu akhirnya tiba. Fir'aun dengan mata yang membara menghadap Sarah. "Sarah," katanya dengan suara yang mencoba menenangkan, "kau sangat cantik, tak seperti wanita Mesir yang pernah kulihat. Aku ingin kau merasa nyaman di sini, bersamaku, di istana yang megah ini yang pasti akan memuaskanmu," lanjut Fir'aun. Sarah dengan jelas menyatakan bahwa dia menjaga kehormatannya untuk suaminya, dan dia menegaskan bahwa Fir'aun, seorang penguasa yang mungkin tidak beragama yang sama dengannya, tidak boleh memiliki kekuasaan atas tubuhnya. Ini mencerminkan nilai-nilai kekuatan pribadi, kesetiaan pada kepercayaan, dan penolakan terhadap pengaruh yang tidak diinginkan. Fir'aun, dengan cara yang mungkin menggoda atau meyakinkan, mencoba membuat Sarah merasa nyaman dan tergoda oleh kekuasaan dan kekayaan istananya. Namun, Sarah menunjukkan bahwa dia tidak tergoda oleh materi atau posisi sosial, melainkan mengutamakan penghormatan dan keadilan dalam perlakuan terhadap dirinya. Sarah dengan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri, mencari keberanian dari dalam hatinya. "Tuan, aku di sini sebagai tamu dan aku berharap diperlakukan dengan hormat dan keadilan." Fir'aun mengangguk seraya tersenyum. "Tentu saja, Sarah. Namun, ingatlah, kecantikanmu adalah berkah sekaligus kutukan. Banyak yang iri padamu dan berusaha merusakmu. Itulah sebabnya aku akan melindungimu." Sarah berdiri tegap, mengumpulkan seluruh ketenangannya. "Kami hadir dengan niat baik, mencari keadilan dan kebenaran dengan tenang namun penuh keberanian." Dengan pergi meninggalkan Fir'aun bingung dan kagum, Sarah menciptakan retakan pertama dalam rencana jahatnya. Malam itu, dalam doa dan harapan yang tulus, mereka bersiap menghadapi ujian yang akan mengubah takdir mereka dan sejarah Mesir untuk selamanya. Seiring berjalannya waktu, Sarah tinggal dalam keindahan dan kemegahan istana, meskipun hatinya dipenuhi kerinduan akan suaminya. Fir'aun, dengan segala kekuasaan dan kekayaannya, mencoba merayu dan menaklukkan hati Sarah dengan hadiah-hadiah mewah dan pujian yang merdu. Namun, setiap upaya itu sia-sia karena hati Sarah tetap teguh, dipenuhi cinta kepada Allah dan suaminya. Suatu malam, di bawah cahaya lembut bulan purnama yang menerangi kerajaan Mesir, Fir'aun menyelenggarakan sebuah pesta besar. Fir'aun, yang sudah nafsunya memuncak oleh keinginannya untuk mendekati Sarah, menghadapi keajaiban yang tak dapat dijelaskan setiap kali mencoba menyentuhnya. Tangannya tiba-tiba menjadi lumpuh dan tidak bisa bergerak, seolah-olah ada rantai kuat yang membelenggu tubuhnya. Dengan penuh keheranan, Fir'aun kemudian berkata pada Sarah, "Aku berjanji tak akan mengganggumu. Mohonlah kepada Tuhanmu agar melepaskan tanganku. Sungguh, aku tidak akan menyakitimu." Sarah berdoa dengan sungguh-sungguh, "Ya Allah, jika benar yang ia katakan, lepaskanlah tangannya." Allah mengabulkan doa Sarah, dan tangan sang raja pun terlepas dari kekakuan tubuhnya. Namun, Fir'aun mengingkari janjinya dan kembali mendekati Sarah. Kejadian yang sama terulang hingga 3 kali. Terkejut dan dipenuhi dengan rasa takut, Fir'aun merasa kewalahan. "Apa ini? Apa yang telah kau lakukan?" tanyanya dengan kebingungan. Sarah, dengan mata yang bersinar penuh iman, menjawab, "Ini adalah tanda dari Allah, sebuah peringatan untuk menghentikan niat burukmu." Melihat kegagalan upayanya, Fir'aun dipenuhi dengan rasa frustrasi dan kemarahan. Dia mengirim Sarah kembali ke kamarnya,
dan malam itu ia dipenuhi dengan mimpi buruk dan ketakutan yang tak berujung. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan dan kecurigaan. Fir'aun dihantui oleh kejadian ajaib itu, mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiran Sarah di istananya. Ketakutannya akan kekuatan yang tidak bisa dipahami, membuatnya merasa tidak berdaya. Di balik gerbang megah istana Fir'aun, suasana hari itu terasa berbeda. Angin membawa pesan-pesan misterius dari langit, seolah ingin menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Fir'aun, yang selama ini tegak dengan segala kekuasaan dan keangkuhannya, kini merasakan getaran takut yang mengguncang jiwanya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata atau logika. Fir'aun memutuskan untuk mengundang Nabi Ibrahim ke istananya, dengan niat untuk mengungkapkan hal yang penting. Di dalam ruangan yang dipenuhi kemewahan, Fir'aun dan Nabi Ibrahim duduk berhadapan. Fir'aun berkata dengan suara hati-hati, "Aku telah menyaksikan sesuatu yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Ada kekuatan dewa yang melindungi Sarah dan aku takut untuk mendekatinya," ucap Fir'aun. Nabi Ibrahim, dengan mata yang penuh kebijaksanaan, menatap Fir'aun dan berkata, "Semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Kita hanya bisa menerima dan bersyukur atas semua keajaiban yang diberikannya kepada kita." Mendengar kata-kata Nabi Ibrahim, Fir'aun merasa ketenangan mulai memenuhi ruangannya. "Aku tidak ingin kutukan atau doa buruk darimu atau Sarah. Karena itu, aku akan memberikan sesuatu sebagai penebusan dan rasa hormatku," ucap Fir'aun. Sebagai tanda permohonan maaf dan penghormatannya, Fir'aun kemudian memberikan sebuah hadiah kepada Nabi Ibrahim dan Sarah. Hadiah itu adalah seorang budak wanita yang cantik dan penuh kelembutan bernama Hajar. Nabi Ibrahim dan Sarah merasakan keberkahan yang tak terduga dari semua cobaan yang mereka alami. Hajar menerima takdirnya dengan ketulusan hati dan bersedia mengikuti Nabi Ibrahim dan Sarah dalam perjalanan mereka yang penuh dengan dakwah dan pengorbanan. Mereka meninggalkan istana Fir'aun dengan hati yang penuh syukur dan berkah. Mereka membawa Hajar, yang kelak akan menjadi bagian penting dalam kisah hidup mereka, melangkah melintasi padang pasir Mesir dengan penuh harapan dan keyakinan akan kehendak Allah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhir halam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.